Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Boleh lambaikan tangan bagi Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus baik. Tuhan berikan kita kesempatan untuk kita boleh datang ke tempat ini, boleh beribadah bersama pada pagi hari ini. Mari kita berdoa untuk mengawali ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur buat setiap kesempatan yang Tuhan berikan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke tempat-Mu, kami menghadap tahta-Mu yang kudus, kami menyiapkan seluruh kehidupan kami. Kami rindu Tuhan, Engkau terus melawat kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau ambil alih seluruh kehidupan kami pada pagi hari ini. Engkau ambil alih seluruh rangkaian ibadah kami pada pagi hari ini. Memberkati setiap jemaat Tuhan, baik yang ada di ruangan gereja ini maupun yang mengikuti dari rumah mereka masing-masing. Lawatan Tuhan terjadi atas setiap jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga menyerahkan setiap jemaat Tuhan yang masih dalam perjalanan menuju ke tempat ini. Tuhan pun menyertai mereka, Engkau melindungi mereka, tibakan di tempat ini dengan selamat sehingga mereka pun boleh bersama-sama dengan kami menikmati lawatan Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya. Mari pada pagi hari ini kita datang di hadapan Tuhan. Mari siapkan hatimu saat ini Bapak Ibu Saudara. Kita mau datang kepada Tuhan, mensyukuri akan berkat Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Kami percaya Tuhan Engkau hadir saat ini. Mari setiap pribadi datang di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Naikkan syukurmu di hadapan Tuhan, bersyukur karena Engkau bisa datang di tempat ini. Mari sama-sama menaikkan syukur, bersyukur karena Engkau masih menikmati hari yang baru di hari ini. Mari bersyukur karena Engkau masih diberikan kekuatan di tengah-tengah kesakitan yang Engkau alami. Mari bersyukur Engkau berada di tengah-tengah keluargamu saat ini. Dan rasakan kasih Tuhan atas hidup saudara pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari nyanyikan pujian ini. Ku rasakan kuasa-Mu rasakan kasih kuasa Roh Kudus, ku rasakan kehadiran. Sekali lagi ku rasakan kasih-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Nyanyikan pujian ini dan benar engkau rasakan kasih Tuhan pagi hari ini. Ku
Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan.
lewatkan momen yang sangat berharga ini. Jangan buang-buang kesempatan engkau ada di tempat ini. Nikmati hadirat Tuhan secara pribadi engkau dengan Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, minta Roh Kudus memenuhi setiap kehidupan kita. Minta Roh Kudus memenuhi hidup kita saat ini, mengubahkan hidup kita saat ini. Haleluya. 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 Bagi engkau yang merindukan Roh Kudus memenuhi, sembah Tuhan. Sembah Tuhan, izinkan Tuhan bertata dalam hidupmu. Haleluya. Haleluya. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia, sembah Dia. Sembah Dia. Engkau yang kami agungkan Tuhan. Hanya Engkau yang kami tinggikan dalam hidup kami. Hanya Engkau yang kami sembah Tuhan. Mari angkat tangan Bapak Ibu Saudara. Hormat bagi Roh
Segala pujian syukur kami kembalikan kepada Engkau Allah yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Sekali lagi berikan kemuliaan sorak-sorai bagi Allah kita. Tetap berdiri Bapak Ibu Saudara, boleh lihat kanan kiri. Ada yang bisa kasih love gini? Salaman belum boleh ya Pak. Kasih love gini aja. I love you, aku mengasihi engkau. Satukanlah roh kami. Karena Roh Kudus yang menyatukan kita di dalam kasih-Nya. Sehingga kita bisa saling mengasihi. Haleluya, mari tepuk tangan bersama. Satukanlah roh kami. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Satukanlah dengan iman, katakan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Bergandeng tangan bersama. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas. Boleh tangan diangkat. Katakan, roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa, bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, Tuhan pasti dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa apa? Bahwa Yesus Tuhan. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Boleh bergandeng tangan bersama. Bergandeng tangan kami semuanya. Dalam hadirat-Mu kami menyembah-Mu. Curahkanlah roh-Mu atas kami. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa, semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Allah kita, karena Dia Allah yang luar biasa, yang memberi kemenangan. Haleluya. Masih tetap berdiri ya Bapak Ibu. Sekali lagi kita mau berdiri, kita mau nyanyikan pujian bahwa Roh Kudus yang tercurah atas kehidupan kita. Ada gerakan Roh Allah yang membuat kita bersemangat dan bersuka cita membawa bangsa-bangsa kepada Tuhan. Mari tepuk tangan bersama, amin. Boleh goyang gak Bapak? Ikuti musik, yes. Ada gerakan Roh Allah di sini. Mari sama-sama katakan. Ada gerakan Roh Allah di sini. Ada gerakan Roh Allah. Ada gerakan Roh Allah di sini.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Mari siapkan hatimu untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, meneguhkan kita bersama. Karena Roh Allah memenuhi kehidupan kita. Pada waktu Roh Allah memenuhi kehidupan kita, kita mampu membawa bangsa-bangsa untuk mengenal nama Tuhan. Mari buka hatimu lewat firman yang akan disampaikan pada pagi hari. Haleluya. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Sekali lagi katakan, Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah Tuhan, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku aku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Baik Roh Allah yang hidup penuhi kami Tuhan. Roh Allah yang hidup penuhiku. Roh Allah yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Allah, Roh Allah yang hidup. Biarlah Roh Kudus memenuhi kehidupan saudara dan saya pagi hari ini. Roh Allah yang kita bisa dipakai Tuhan dengan kuasa dan tempat yang maha tinggi. Turunlah urapan ke atasku. Yes, amen. Membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin. Memulihkan hati kita, bisa memulihkan hati yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Saudara dan saya untuk menjadi jadikan hidupku aku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelingkan mata yang buta. Mari kita berdiri bersama-sama. Jadikan hidupku aku dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan membebaskan Bebaskan yang hidup yang terbelenggu. terbelenggu, Haleluya. memulihkan hati mereka yang terluka, Roh Kudus turun atas kami. serta mencelingkan mata yang buta. Jadikan hidupku aku dipenuhi urapan baru, menyatakan
kehidupan yang terbelenggu akan dibebaskan oleh Tuhan. Setiap hati yang terluka akan dipulihkan oleh Tuhan. serta mencairkan mata yang buta. Kami menjadi alat Jadikan hidupku alatku, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Bagimu Tuhan segala hormat, bagimu Tuhan segala pujian kami. Pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan. Biarlah curahan kuasa Roh-Mu memenuhi setiap kehidupan kami pagi hari ini. Kami akan dibebaskan oleh Tuhan. Kami akan dipulihkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan mendengar suara-Mu melalui pemberitaan firman-Mu. Tuhan, berbicaralah kepada kami semua. Berikan hati kami untuk siap ditaburi dengan benih firman-Mu. Seperti tanah yang baik yang ditaburi oleh benih firman Tuhan. Yang akan berkembang, yang akan bertumbuh, dan akan berbuah-buah. Berikan kami telinga seorang murid, sehingga kami akan mempertajam pendengaran kami. Apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Hamba-Mu yang serba sangat terbatas, Roh Kudus, mampukanlah hamba-Mu untuk mampu sampaikan firman-Mu dengan jelas, dengan benar, dan di dalam kehendak-Mu. Dan berikan kemampuan kepada kami semua untuk mempercayai firman-Mu dan melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan dengar firman Allah. Amin. Dipersilakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Salam. Biarlah sukacita yang dari Allah mengalir, memenuhi kehidupan kita. Sehingga sungguh ketika kita menaikkan pujian kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, ketika kita menaikkan penghormatan kita kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh, Roh Allah ada di tengah-tengah kita untuk memberikan damai sejahtera, untuk memberikan sukacita yang sangat besar kepada kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara, mari saat pagi hari ini di dalam kita menanti janji Tuhan, di mana gereja-gereja Pentakosta, karismatik hari-hari ini menanti janji Tuhan supaya kehidupan umat Tuhan dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kita akan bersama-sama membuka di dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-31. Dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-31. Ayat ini hampir-hampir mirip dengan apa yang terjadi di Kisah Rasul pasal yang kedua. Tetapi beda waktu. Jadi beda waktu. Ketika di Kisah Rasul pasal yang kedua, mereka berkumpul di loteng Yerusalem. Mereka sedang menantikan janji Tuhan dan mereka berdoa sungguh-sungguh, Roh Kudus turun atas mereka. Kemudian di pasal yang keempat ini kita juga sama melihat. Ketika mereka sedang berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika mereka menaikkan pujian kepada Tuhan dan mereka berdoa kepada Allah, maka Tuhan juga mencurahkan Roh Kudus-Nya atas kehidupan umat-umat Tuhan di waktu itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika di tahun awal-awal di abad 19, ketika orang berkumpul berdoa di Azusa Street, Roh Kudus juga turun atas hidup orang-orang hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan di sana, dan gereja Tuhan bertumbuh dan berkembang di tahun-tahun itu. Dan saya percaya ketika kita hari ini bersungguh-sungguh kepada Tuhan, berdoa menanti-nantikan janji Tuhan, roh yang sama di awal gereja Tuhan, roh yang sama yang memenuhi murid-murid Tuhan, roh yang sama yang membaptis Roh Kudus di gereja permulaan, itu akan membaptis kehidupan kita dengan Roh Kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Bapak, Ibu, dan Saudara,
Ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka. Kemarin dalam pembicaraan sempat terjadi ketika ada gempa di hari Minggu pagi, ketika orang sedang beribadah kepada Tuhan, ketika mereka sedang menyembah Tuhan, goyanglah tempat itu. Ternyata gempa bumi. Kira-kira goyangnya mirip-mirip, tetapi ada kuasa yang berbeda yang turun. Bapak, Ibu, dan saudara, pentingnya Roh Kudus turun dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Tidak ada satupun yang tidak dipenuhkan dengan Roh Kudus. Semua dipenuhkan Roh Kudus. Dan yang nanti akan kita bahas adalah dampak dari orang-orang yang dipenuhkan dengan Roh Kudus. Berikutnya adalah lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi ketika mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka mereka menjadi seorang yang pemberani dalam menyampaikan firman Tuhan. Kalau saya melihat latar belakang kenapa mereka sungguh-sungguh di ayat yang ke-29, di dalam Kisah Rasul 4 ayat 29, Bapak, Ibu, dan saudara, dan sekarang dia orang-orang berdoa, dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Rupa-rupanya ada hal-hal yang melatar belakangi bagaimana orang-orang mesti sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kalau di dalam konteks ayat ini, ketika mereka berkumpul untuk sungguh-sungguh berdoa, karena mereka sedang ada ancaman-ancaman. Mereka ada bahaya-bahaya yang mengancam. Dengan dilihat dari doanya, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami. Ketika mereka menjadi pengikut Kristus, ketika mereka menjadi umat-umat ketebusan Tuhan, di mana mereka menjalankan apa yang Yesus pesankan kepada mereka. Ada ancaman, ada tantangan. Tantangan itulah yang membuat mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kadang saya berpikir, apa perlu memang ya ada ancaman supaya sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Kalau kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, kalau kondisi santai-santai, semua tenang, sebagian besar doanya juga tenang, santai. Tetapi begitu ada masalah, begitu ada sakit penyakit, begitu ada pergumulan, mereka sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Tetapi saya rasa kita tidak perlu ancaman dulu, tidak perlu sakit dulu, tidak perlu ada persoalan dulu untuk sungguh-sungguh berdoa. Bapak, Ibu, dan saudara, tetapi ini akan memberikan dorongan kepada kita. Kenapa murid-murid berdoa kepada Tuhan? Karena ada kebutuhan-kebutuhan yang mereka harus penuhi. Mereka diancam, tentu takut. Mereka diancam, tentu tertekan. Mereka diancam, tentu tidak nyaman kehidupannya. Tetapi ketika mereka melihat, ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, berikanlah kepada hamba-hambamu ini. Bukan surut di dalam memberitakan firman Tuhan. Berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman Tuhan. Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang. Dan adakanlah tanda-tanda mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Dan ketika mereka merindukan ini, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul, dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Ketika mereka memberitakan Allah dengan berani, bukan berarti tanpa resiko. Kalau kita melihat sejarah gereja, para murid-murid Tuhan Yesus semua mengalami kematian yang tragis karena memberitakan Injil Tuhan. Contoh Thomas, dia ditombak ketika dia harus pergi ke India untuk memberitakan Injil Tuhan. Yakobus, dia harus dihadapkan kepada pemerintahan
dan mengalami hukuman. Kedua tangannya, kakinya diikat, ditarik dengan 4 ekor kuda, dan dia mati. Kita lihat juga Paulus dipancung kepalanya. Petrus dia disalib dengan kepala di bawah. Dan rata-rata semua pemberita-pemberita Injil pada waktu itu, mereka berani apapun risikonya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, keberanian itu datangnya bukan karena nekat, tetapi keberanian itu datangnya karena Roh Kudus yang memenuhi kehidupannya. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani, dan hari ini kita akan bersama-sama melihat apa yang hendak kita sampaikan. Kita akan melihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Saya akan sampaikan ini, dan biarlah ini akan menolong kita di bagian ini. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di dalam Injil Yohanes ada beberapa pernyataan-pernyataan yang di dalam sekolah biasanya disebut ego eimi. Ada pernyataan Allah menyatakan siapa dirinya. Pada bagian ini, akulah jalan. Pada bagian lain, akulah gembala yang baik. Pada bagian lain, akulah pintu. Pada bagian lain, akulah pokok anggur yang benar. Tapi bagian ini kita akan membaca di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Dan paling tidak saya akan berbagi karena saya menemukan ada 3 kebenaran dalam ayat ini yang perlu kita pahami. Ketika saya membaca ini, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, firman Allah berbicara kepada saya bahwa apapun yang kita alami tidak mengenal yang namanya jalan buntu. Perjalanan kehidupan anak-anak Tuhan tidak mengenal yang namanya jalan buntu. Karena apa? Yesus berkata, akulah jalan. Setiap persoalan-persoalan yang kita hadapi ketika saya membaca ini, pasti ada solusinya. Pasti ada jalan keluarnya. Jadi Yesus berkata ini bukan berarti Yesus bukan penunjuk jalan, tetapi dia adalah jalan itu sendiri. Penunjuk jalan seringkali disampaikan, kalau kamu mau selamat, kamu harus melakukan ini. Kalau kamu mau selamat, kamu harus melakukan itu. Seperti yang beberapa minggu yang lalu saya sampaikan mengenai agama, itu mengajarkan jalan keselamatan. Kalau digambarkan, Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau digambarkan misalnya seperti ada seorang anak yang tersesat. Ketika ada seorang anak yang menangis, kemudian ada seorang satpam yang bertanya, "Nak, kenapa kamu menangis? Saya tidak bisa jalan pulang." "Rumahmu di mana?" "Rumah saya di Jalan Panglima Sudirman, Gang 3 nomor 332. Kalau kamu mau pulang begini, kamu datang ke terminal Bungurasi, kamu naik bis Restu jurusan Arjosari. Kemudian dari Arjosari kamu naik mikrolet jurusan Dinoyo. Dari Dinoyo kamu naik mikrolet jurusan Batu. Dari Batu kamu naik ojek. Dari sana naik ojek terus dari perempatan lampu merah di Bank BCA terus saja. Nanti kamu akan ketemu di depan Alfamaret ada Gang 3. Masuk saja di situ. Di situ ada Gang 3 nomor 332. Itu rumahmu kan?" "Iya." Tetapi anak ini bukan senang, tapi dia nangis. Dia nangis. Kenapa? Karena dia masih kecil. Dia mau bayar pakai apa? Dia belum tahu namanya bis. Bis Restu itu seperti apa? Kalau naik caranya seperti apa? Bapak, Ibu, dan Saudara, apakah petunjuk jalannya salah? Tidak. Penunjuk jalannya betul.
Tetapi anak ini tidak bisa mampu menerima dan melakukannya. Tetapi ketika pembicaraan itu, ada orang yang mendengar. Kemudian dia mendekat. Saya mengerti pembicaraanmu, nak. Kamu percaya kepada Bapak? Sekarang ayo ikut saya naik mobil, saya akan antar ke rumah. Dia naik dan sampai ke sini. Bapak Ibu Saudara, itu gambaran bahwa Yesus bukan hanya sebagai penunjuk jalan, tapi dia jalan itu sendiri. Dia jalan itu sendiri. Di mana kita bisa, kalau kamu percaya kepadaku, kamu tidak akan binasa. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau kita melihat di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat ke-9, Roma pasal yang ke-5 ayat ke-9 kita bisa lihat, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Lebih-lebih kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia membenarkan kehidupan kita. Maka Tuhan berkata, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ini sebenarnya inti yang kita sampaikan kepada orang-orang lain. Bapak, Ibu, dan Saudara, sekiranya ada jalan lain yang bisa menuju ke surga, saya berpikir Yesus tidak perlu datang ke muka bumi ini. Tetapi karena tidak ada jalan lain yang bisa menuntun orang sampai ke surga, Yesus bukan salah satu jalan ke surga, tetapi Yesus itu satu-satunya jalan ke surga. Itulah sebabnya dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Banyak yang ditawarkan untuk mencapai surga. Beberapa waktu yang lalu ada aliran-aliran yang mereka mengajak untuk, ayo ketika kita ketemu dengan Tuhan, mereka naik ke gunung dan mereka bunuh diri di sana untuk bertemu dengan Tuhannya. Apa ketemu? Saya rasa tidak. Kemudian ada juga cara untuk mereka di beberapa ada, saya membaca ketika mereka ingin mencapai surga, mereka harus menyiksa keinginan-keinginan dunia ini, mereka harus menyiksa diri. Mereka cabuti rambut, bukan dipotong, dicabut dengan sendirinya, kemudian mereka tidur di paku dan mereka merasa dan mereka menganggap itu jalan menuju ke surga. Bukan. Banyak orang juga berkata, kalau ke Surabaya banyak jalan. Tetapi ke surga hanya satu jalan. Ini yang membutuhkan keberanian yang dari Roh Kudus untuk menyampaikan. Tidak banyak jalan menuju ke surga. Dan Tuhan sudah memberikan, akulah jalan. Jadi Yesus bukan penunjuk jalan, tetapi dia jalannya itu sendiri. Yang kedua, kebenaran yang kedua, akulah jalan, kebenaran. Bapak, Ibu, dan Saudara, kebenaran itu tidak perlu diperdebatkan. Karena jika kebenaran itu diperdebatkan, kebenaran itu berdasarkan pandangan orang, pandangan pribadi, pandangan seseorang yang dipengaruhi oleh pendidikan, yang dipengaruhi oleh budayanya, yang dipengaruhi oleh latar belakangnya. Tetapi kebenaran yang sejati hanya di dalam Yesus. Ketika kita ingin mengenal kebenaran, itu hanya bisa ditemukan di dalam Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran inilah yang membuat kita menjadi orang-orang yang dibenarkan. Kita menjadi orang yang dibenarkan.
menjadi orang-orang yang dianggap benar. Kalau di dalam putusan pengadilan kita diputuskan tidak bersalah, maka tidak ada seorang pun yang bisa menggugat. Tidak ada penjara, tidak ada tuntutan-tuntutan lain, karena kita dinyatakan benar, kita dinyatakan bebas. Kebenaran yang Tuhan berikan kepada kita benar-benar membebaskan kita. Itulah sebabnya Bapak Ibu dan Saudara, kita dibenarkan bukan karena perbuatan-perbuatan baik kita. Kita dibenarkan bukan karena amal kita. Kita dibenarkan bukan karena siapa kita, tapi kita dibenarkan karena kasih karunia Allah. Saya masih mengingatkan minggu yang lalu, kebaikan seseorang di mata nabi yang mendapatkan firman Tuhan seperti kain kotor. Tidak mampu untuk membawa kita kepada kebenaran. Tetapi kebenaran yang kita lakukan berdasarkan firman Tuhan yang membawa hidup kita semakin benar. Bapak, Ibu, dan Saudara, biarlah kebenaran ini menjadi bagian kehidupan kita. Karena kebenaran di dalam Kristus Yesus. Yang ketiga, kehidupan. Di dalam Yesus ada kehidupan yang sejati. Di dalam terjemahannya, hidup disebutkan sebagai kata zoe. Jadi kehidupan yang bukan diberi, tapi kehidupan yang dari dalamnya sendiri ada kehidupan. Kalau tumbuhan kita bisa lihat, kalau tumbuhan berkembang, itu kayak tumbuhan ini hidup. Itu bahasa yang dipakai bios. Manusia juga, manusia itu bisa hidup, bisa. Itu yang dipakai bios. Tetapi hidup manusia yang tidak muncul dari diri sendiri, itu mesti harus ada kehidupan lain yang dari Tuhan. Hidup yang diterjemahkan sebagai zoe itu masuk dalam kehidupan kita, sehingga kehidupan kita menjadi kehidupan yang sebenarnya. Hidup yang bisa menikmati damai sejahtera. Hidup yang bisa menikmati sukacita. Hidup yang bisa menikmati hal-hal yang baik yang dari Tuhan, apapun situasi dan kondisinya. Kalau kehidupan itu datangnya dari Tuhan, akan mendorong kita untuk selalu bersukacita. Bapak, Ibu, dan Saudara, kehidupan inilah yang Tuhan berikan. Kehidupan inilah yang Tuhan berikan kepada umat manusia barang siapa yang percaya. Sehingga Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Setiap pergumulan kita, setiap tantangan yang kita hadapi, ayat ini berkata, pasti ada solusinya. Kalau kita melihat ke belakang sejarah gereja, bagaimana bangsa Israel keluar dari Mesir, ketika mereka dikejar-kejar oleh tentara Mesir, di belakang dikejar oleh tentara Mesir, di sebelah kanan dan kiri ada padang yang berbahaya, ada padang yang berbahaya, ada tempat Migdol di mana tempat berhala-berhala yang menakutkan, sementara di depan adalah lautan. Secara akal buntu. Tetapi kalau kita hidup dalam pimpinan Tuhan, tidak mengenal jalan buntu, Tuhan akan memberikan jalan keluar. Bagi seorang janda yang beberapa waktu kita bisa lihat, beberapa janda yang tidak memiliki apa-apa. Kemudian dia hanya mengumpulkan ranting-ranting untuk membuat roti dari segenggam tepung dan beberapa tetes minyak. Kemudian ketika dia bersaksi, saya mau buat ini, kemudian kami akan mati dalam kesulitan dan kesukaran. Tetapi Nabi itu berkata, buatlah dulu kepadaku
Itu artinya dulukanlah Tuhan. Maka ada mukjizat, ada terobosan-terobosan yang baru. Tepung yang segenggam itu tidak pernah habis, minyak itu tidak pernah habis. Apa yang di akal kita terhenti buntu, tetapi di dalam Tuhan pasti ada solusinya. Contoh lain, ketika ada perkawinan di Kana, mereka bersuka cita tetapi ada kondisi yang membahayakan karena hidangannya habis, yaitu hidangan utama berupa anggur. Tetapi ketika mereka mengalami kebuntuan-kebuntuan itu, mereka datang kepada orang yang tepat. Mereka datang kepada Maria. Kemudian Maria berkata kepada Yesus. Kemudian Maria berkata kepada orang-orang, apa saja yang dikatakan Yesus lakukan. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika mereka melakukan apa yang dikatakan oleh Yesus, kita tahu pada endingnya mereka berkelimpahan di dalam anggur itu. Sehingga pemimpin pesta berkata biasanya orang itu menyuguhkan yang baik-baik dulu, baru kemudian yang tidak baik. Tetapi pernikahan di Kana ini dari yang baik, yang terakhir justru lebih baik dan sempurna. Setiap persoalan pasti ada solusinya. Bapak, Ibu, dan Saudara, ketika ada orang yang sakit 38 tahun lumpuh, saya mau ingatkan bahwa ketika berada dalam Tuhan, ketika dengan bertemu dengan Tuhan, ada solusi, ada jalan keluar. Ketika persediaan kita tidak cukup, mungkin kita sedang memberi dalam rangka memberi banyak makan seperti waktu itu 5.000 orang, hanya 5 roti dan 2 ikan. Tetapi ketika ada di dalam Tuhan, murid-murid berkata, bagaimana mungkin cukup 5 roti dan 2 ikan? Ada orang yang berkata, oh itu ikannya ikan hiu. Ya enggak mungkin lah, oh yang bawa anak kecil. Tuhan akan menolong. Hitung-hitungan enggak cukup. Apalagi kalau ada yang makannya banyak, enggak cukup itu 5 roti 2 ikan. Tetapi 5 roti 2 ikan itu cukup untuk 5.000 orang laki-laki. Belum terhitung perempuan dan anak-anak. Ketika saya membaca ini, kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Meneguhkan saya bahwa di dalam situasi apapun, pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan. Di dalam kesulitan apapun, pasti ada jalan keluar. Hanya kita mau terima Yesus sebagai jalan yang membawa kehidupan kita dalam kebenaran. Dan kita hidup dalam kebenaran. Kebenaran yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Bukan kebenaran yang dibangun atas diri kita sendiri, tapi kebenaran berdasarkan firman Tuhan. Kebenaran yang berdasarkan firman Tuhan yang mungkin berat kita lakukan adalah mengampuni. Jikalau kamu mengampuni, maka Bapamu yang di surga akan mengampuni. Ini memang mudah diucapkan, tetapi itu kehendak Tuhan. Jika ada orang yang bersalah kepada kita, ampuni dia. Kalau ada orang yang mengkhianati, kalau ada orang yang berbuat tidak baik kepada kita, mungkin lebih praktis kita cuek aja. Tapi firman Tuhan tidak mengatakan begitu. Kalau ada orang yang tidak baik kepada kita, doakan, berkati mereka. Ini kebenaran yang firman Tuhan tunjukkan kepada kita. Berat, iya. Sulit, iya. Tetapi bukan berarti tidak mungkin. Karena ada orang-orang yang mampu melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Kita bisa melihat kesaksian-kesaksian melalui pelayanan-pelayanan bahwa ketika mereka disakiti begitu rupa, mereka bisa mengampuni. Dari mana kekuatan itu? Roh Kudus yang ada di dalam hidupnya. Itulah sebabnya Bapak, Ibu, dan Saudara, kita membutuhkan Roh Kudus dalam hati kita. Memimpin kehidupan kita. Kalau di dalam tema
menyelamatkan yang terhilang. Roh Kudus yang turun atas kita, memampukan kita untuk berani mengatakan kebenaran, untuk berani bertindak benar. Ketika Roh Kudus memenuhi mereka semua, lalu mereka dengan penuh keberanian menyampaikan firman Tuhan. Pada bagian ini, mana yang disampaikan? Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala. Kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah dengan kuat kuasa-Mu. Seperti di loteng Yerusalem, seperti di pertemuan murid-murid Tuhan, seperti di Azusa Street, dan pagi hari ini seperti di Maranatha Family Batu. Roh Kudus turun atas kita. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Yesus. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Sekarang kita berdoa, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah, berhembuslah Sekarang urapi kami ya Tuhan, urapilah kami dengan minyak baru, penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapi kami Tuhan, urapilah kami. Mari kita berdiri bersama-sama. Kerinduan yang mendalam akan dipenuhkan dengan Roh Kudus, akan menarik kasih karunia Allah atas kita. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Biarlah pagi ini kuasa Tuhan, kuasa Allah yang sama di 2000 tahun yang lalu tercurah atas kita semua di tempat ini. Kehidupan yang sungguh-sungguh,
merindukan jamahan Tuhan. Kehidupan yang sungguh-sungguh merindukan dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga ada keberanian untuk menyampaikan firman Allah. Di tengah-tengah kesulitan dan kesukaran. Ada Roh Kudus yang meneguhkan dan meyakinkan kita bahwa kebenaran hanya di dalam Yesus Kristus. Datang dan sembah Dia. Mohon Roh Kudus memenuhi kehidupanmu. Haleluya. 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 Penuhi kami. Urapi kami Tuhan. Dengan Roh-Mu yang suci. Pagi ini Tuhan, kami penuh Roh Kudus. Penuhi kami. Penuhi kami Tuhan. Biarlah kuasa Allah mengalir atas kehidupan kami. Penuh dengan kuasa Roh-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Oh. Datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Ya, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Datanglah Roh Kudus, datanglah sekarang, penuhi kami. Ya Tuhan, penuhi kami dengan Roh-Mu, penuhi kami dengan Roh Kudus. Penuh dengan Roh-Mu, penuh. Datanglah sekarang, penuhi kami. Penuhi kami Tuhan. Setiap hati yang lapar, setiap hati yang haus, setiap hati yang tertekan, setiap hati yang menginginkannya, penuhi dengan Roh-Mu. Yang belum pernah mengalami kuasa Roh Kudus, biar pagi ini mengalami kuasa-Mu Tuhan. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Ya Tuhan, urapi kami sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus, ini hamba-Mu. Roh Kudus, buka hatimu, terima Roh Kudus. Datanglah sekarang, datanglah sekarang, penuhi kami dengan kuasa-Mu. Bapak Ibu berdoa kepada Tuhan. Berdoa kepada Tuhan. Berdoa dengan bahasa yang kau bisa, bahasa yang kau pahami. Berdoa kepada Tuhan. Seperti Rasul Paulus berdoa dengan akal budi. Nanti Roh Kudus akan memenuhi kehidupan kita. Berdoa dengan kata-katamu, muliakan Tuhan, sembah Dia sekarang ini dengan api Roh-Mu. Roh Kudus,
menyembah Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan melawat kita. Sebelum kita dibaptis dengan Roh Kudus, jika kita mengalami kesulitan, berdoalah dengan bahasa yang kau mengerti, dengan kata-kata yang kau pahami, memuliakan Tuhan. Sembah Dia, ucapkan kata-kata yang memuliakan Tuhan. Roh Kudus akan curahkan atas kita. Jika Bapak Ibu sudah dikaruniai Roh Kudus, biarlah Roh Kudus itu membuat kita terus dipenuhi. Terus dipenuhi. Kami memuliakan Engkau Tuhan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Engkau Raja kami. Engkau Allah yang kami muliakan. Kami menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Engkau Allah yang besar. Engkau Allah yang mulia. Engkau Allah yang dahsyat bagi kami Tuhan. Biarlah mata lama segala. Penuh dengan Roh. Biarlah lama segala lama. Mari menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Tuhan. Dia Allah yang tahu. Dia akan berikan Roh Kudus-Nya kepada kita, supaya kita tidak takut lagi, supaya kita tidak dalam kesesakan lagi, supaya kita tidak berada dalam tekanan-tekanan ancaman lagi. Tapi kita menjadi orang yang bebas di dalam Tuhan, orang-orang yang dimerdekakan di dalam Tuhan. Mari kita naikkan penyembahan kita di hadapan Allah, di mana di surga juga terjadi penyembahan-penyembahan. Haleluya, 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 haleluya. Lalu aku mendengar suara seperti desau air yang berseru, haleluya, 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 haleluya. Biarlah kita terhubung dengan surga, sehingga suara kita, penyembahan kita bersama-sama dengan malaikat yang ada di surga. Haleluya, haleluya, sembah Tuhan. Haleluya, haleluya, ya Tuhan. Haleluya, oh haleluya. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya.
melimpah dengan ucapan syukur. Pagi ini kami dipenuhi dengan roh-Mu Tuhan. Sehingga ketakutan yang semula ada sekarang sirna. Kecemasan, kekhawatiran yang semula ada sekarang digantikan dengan sukacita. Terima kasih buat Roh Kudus-Mu. Terima kasih buat Roh Allah yang sudah memenuhi kehidupan kami. Semakin penuh, semakin melimpah. Sehingga keluar ucapan syukur dari mulut kami. Melimpah-limpah dan Roh Kudus akan terus memenuhi kami. Baptislah kami Roh Kudus dengan Roh-Mu. Tuhan Yesus, baptislah kami dengan Roh Kudus-Mu. Baptislah kami dengan Roh Kudus-Mu. Baptis kami dengan api Roh Kudus-Mu. Haleluya, baptis kami dengan Roh Kudus-Mu, Tuhan. Supaya kami benar-benar mendapatkan meterai yang dari Allah. Supaya kami benar-benar mendapatkan kepastian. Keselamatan kami dimeteraikan oleh Roh Kudus. Dan tidak ada seorang pun yang mampu mengambilnya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ketika Tuhan ada di tengah-tengah kita, Tuhan hadir di bait sucinya. Tuhan ada di tahtanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadirannya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, kami memuliakan Engkau Tuhan, memuliakan Yesus Kristus anak domba Allah yang telah tersembelih, yang telah tersalib bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa buat janji-Mu atas kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, semakin hari kami akan semakin dibangkitkan di dalam Tuhan. Berkati kami yang datang saat pagi hari ini, berkati nikah rumah tangga kami, berkati usaha pekerjaan kami, berkati hubungan kami dengan Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa datang hari ini. Kalau ada mereka yang lemah tubuh terbaring sakit, jamah dan sembuhkan mereka. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang bepergian keluar kota, kiranya Tuhan menyertai pergi dan pulang, sehingga kami boleh berfellowship bersama-sama, bersekutu bersama-sama. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pagi hari ini Bapa, seraya kami menyerahkan doa-doa yang terus akan kami lakukan sepanjang minggu ini. Biarlah hadirat Tuhan memenuhi kami. Kebangunan rohani terjadi di tempat ini. Roh Kudus dicurahkan berlimpah-limpah atas umat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bapa,
kami serahkan pagi hari ini tubuh, jiwa, dan roh kami ke dalam tangan Tuhan. Mohon penyertaan Tuhan sepanjang minggu yang akan kami jalani. Biarlah kebajikan, kemurahan, dan keberuntungan senantiasa menyertai kehidupan kami. Kami juga serahkan persembahan-persembahan kami, baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan, persembahan syukur, persembahan misi, persembahan untuk pembangunan, persembahan-persembahan untuk perbaikan-perbaikan sarana dan prasarana gerejamu ini. Kiranya Tuhan memberkati. Tangan-tangan sudah memberikannya, hamba-Mu berdoa, tingkap surga terbuka dan kelimpahan berkat boleh menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan pulang dan biarlah berkat-Mu tercurah bagi kami semua saat pagi hari ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Saat pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, dipesan dulu kembali Bapak Ibu. Tuhan memberkati kita untuk ibadah sepekan. Kita akan beribadah pencurahan Roh Kudus setiap hari jam 6 sore di tempat ini, jam 6 sore di tempat ini, jam 18.00 sampai selesai. Kemudian pagi tetap kita juga akan berdoa. Jadi kita terus berdoa kepada Tuhan sehingga nanti tanggal 5 kita berdoa pencurahan Roh Kudus, semua kita mengalami lawatan Tuhan. Kemudian doakan terus untuk Samal tanggal 21 sampai 23 Juni supaya Tuhan akan nolong anak-anak menjadi anak-anak yang diberkati oleh Tuhan. Dan juga mulai besok pembangunan akan mulai dilanjutkan kembali dan Tuhan akan selalu menolong dan memberkati kita semuanya. Info-info berikutnya akan disampaikan melalui Info Mafa. Sekali lagi pastikan nomor Bapak Ibu ada di sana supaya update info bisa diterima dengan baik. Sekali lagi selamat datang yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan akan menolong dan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati.